Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara dengan NPM 2417051059. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tugas keempat, yaitu perangkat input-output. Di sini saya menggunakan buku referensi yang sudah disediakan pada unit input-output itu ada di bab 6. Kita baca aja ya. Sistem komputer ini memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, dia dibagi menjadi primer dan sekunder, dan peralatan input-output seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul input-output merupakan peralatan interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul input-output tidak hanya sekedar modul penghubung, tapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Modul input-output memiliki 2 buah fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem, dan sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Sistem masukan dan keluaran komputer. Bagaimana modul input-output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti dari mempelajari sistem input-output ini adalah mengetahui fungsi dan struktur dari modul input-output. Perhatikan gambar 6.1 yang menyajikan model generik model input-output. Jadi ini model input-outputnya. Terus di sini ada jalur alamatnya, di sini data dan kontrol. Jadi semuanya kehubung ke modul input-output, lalu disambungkan dengan periferal yang lain. Dari bus sistem ke modul input-output, lalu link periferal lain. Selanjutnya ada fungsi modul input-output. Input-output ini adalah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar, atau lebih bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Jadi kalau dari sini bisa disimpulin, input-output ini menjembatani perangkat luar dengan memori utama yang di dalam komputer atau dengan register-register dalam CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu kontrol dan pewaktuan, lalu komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, dan deteksi kesalahan. Fungsi kontrol dan pewaktuan merupakan hal penting. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut terjadi apabila ada contoh kontrol pemindahan data dari periferal ke CPU melalui sebuah model input-output dapat melalui langkah berikut ini. Jadi yang pertama ini permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input-output. Lalu si input-output memberikan jawaban atas permintaan CPU. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk mentransfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input-output. Modul input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. Selanjutnya data dikirim dari CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input-output sehingga paket dapat diterima CPU dengan baik. Selanjutnya itu ada transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus. Maka interaksi CPU melibatkan kontrol pembuatan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Adapun fungsi komunikasi antara
CPU dan modul input output melalui proses-proses berikut. Yang pertama ada command decoding, yaitu modul input output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bus kontrol. Yang kedua ada data, pertukaran data antara CPU dan modul input output melalui bus data. Status reporting, pelaporan kondisi status modul input output maupun perangkat periferal, umumnya berupa status kondisi busy atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan. Mungkin kita kurang paham kalau dijelasin dengan bahasa yang baku. Kita minta GPT untuk dipermudah bahasanya. Permudah penjelasannya. Modul input output menerima perintah dari CPU kayak baca data, cari ID atau format disk dari CPU. Jadi CPU ngasih instruksi, modul input output yang ngelakuin ke perangkat. Jadi CPU ini sebagai otaknya yang nyuruh, CPU ini modul input output yang bergerak gitu. Kalau data, bagian pertukaran datanya dari modul I/O mengirim atau terima data dari CPU lewat jalur khusus, yaitu bus data. Jadi pertukaran data itu terjadi di bus data. Dia pertukaran antara I/O ke CPU atau CPU ke I/O. Lalu yang ketiga itu status reporting, modul I/O kasih info balik ke CPU soal status perangkat, misalnya lagi sibuk, siap, atau ada error. Jadi tadi kan command decoding ini CPU ini bakal ngasih instruksi ke input output. Terus si input output ini dia bakal ngasih status reporting, bisa lagi busy, ready, atau error. Terus address recognition, setiap perangkat punya alamat unik. Modul input output harus tahu alamat ini supaya bisa komunikasi sama perangkat yang benar. Jadi input output ini harus tahu semua alamatnya perangkat-perangkat tersebut biar bisa ngelakuin instruksi dengan baik. Fungsi selanjutnya itu ada buffering. Tujuan buffering ini mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal lewat kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Mungkin kita minta jelasin juga aja ya. Buat nyesuaiin kecepatan antara CPU yang super cepat sama perangkat kayak printer atau hard disk yang jalannya lebih lambat. Jadi buffering itu semacam penampung sementara, kayak ember penampung data supaya CPU nggak perlu nunggu lama dan kerjaan tetap lancar. Jadi buffering ini kayak wadah buat nampung dari hasil di CPU. Terus dia bakal dikirimnya ke perangkat input output yang kecepatan lebih lambat sesuai dengan kecepatan masing-masing gitu. Jadi buffering ini buat menyesuaikan laju di antara keduanya gitu ya. Oke, paham. Selanjutnya ada deteksi kesalahan. Kalau ada masalah perangkat di luar kayak printer, keyboard, dan lain-lain, modul I/O bakal ngasih tahu ke CPU. Contohnya kertas habis, tinta habis, kertasnya nyangkut. Biasanya deteksi ini dilakukan pakai bit paritas, semacam kode tambahan untuk buat cek apakah datanya rusak atau enggak. Jadi kalau kayak ada masalah yang terjadi di luar komputer, kayak contohnya itu kertas habis, tinta habis, nanti modul input output ini bakal ngasih tahu ke CPU. Karena selanjutnya itu ada strukturnya, struktur modul input output. Interface modul input output ke CPU melalui bus sistem komputer
komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka periferal. Ini ya. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Selanjutnya ada teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output terprogram, interrupt-driven I/O, dan DMA, Direct Memory Access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan masing-masing teknik. CPU ngontrol langsung proses input-output dan harus nungguin sampai selesai. Contoh, CPU kirim data ke printer, terus diem aja nunggu sampai printer selesai. Jadi dia nungguin gitu ya. Kekurangan CPU-nya jadi buang waktu karena harus nunggu. Jadi dia waktunya nggak fleksibel ya, karena harus nunggu kecepatan si input-output ini yang tergolong lambat. Karena yaitu CPU kan cepat banget, sedangkan input-output ini lebih lambat dari CPU. Ada interrupt driven I/O, CPU ngasih perintah ke perangkat terus lanjut kerja yang lain dulu, nanti pas perangkat udah siap atau kelar dia ngasih sinyal interrupt ke CPU. Jadi dia sistemnya tuh si CPU ngasih perintah ke printer misalkan, terus nanti CPU ini lanjut mengerjakan tugas yang lain. Nanti kalau printer udah selesai dia bakal ngasih info ke CPU gitu. Kekurangannya butuh sistem interrupt agak lebih ribet dari antar program. Lalu DMA, perangkat bisa kirim atau terima data langsung ke memori tanpa harus lewat CPU terus-terusan. CPU cuma kasih izin awal aja, lalu perangkat jalan sendiri. Jadi ini yang paling efisien ya, karena dia perangkat ini bisa jalan sendiri tanpa harus nungguin si CPU-nya gerak dulu. Jadi CPU cuma ngasih izin awal, perangkatnya jalan sendiri buat ngerjain segala sesuatu yang diperintahkan. Lalu ada input-output terprogram. Pada input-output program data saling ini yang tadi ya. Kita baca langsung ke sininya aja. Ada perintah kontrol, ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Jadi dia buat ngasih instruksi. Perintah tes buat menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya. Kondisi status modul I/O. Lalu ada perintah read untuk ngambil suatu paket data kemudian naruh di dalam buffer internal. Selanjutnya paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data melalui kecepatan transfernya. Terakhir ada perintah write. Kebalikan dari read, CPU memerintahkan modul I/O untuk ngambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat periferal tujuan tersebut. Jadi kalau read ini ngambil suatu paket data terus taruh di buffer, terus dikirim ke bus data habis sinkronisasi data. Tapi kalau write ini dia modul I/O ini diambil data dari bus data diberikan ke periferal. Jadi kebalikannya ya. Kalau yang atas melalui bus data, yang bawah ini untuk diberikan ke melalui bus data. Kalau yang di bawah ini mengambil data dari bus data. Lalu ada interrupt driven I/O. Ini nggak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah bersama dengan perintah I/O dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah yang lainnya. Kayak penjelasannya tadi, dia udah ngerjain A, dia ngasih instruksi A lalu dia lanjut ngerjain yang lain.
pengolahan interupsi saat perangkat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O adalah sebagai berikut. Input output ngirim sinyal ke CPU, CPU nyelesain operasi, habis itu ngerespon interupsinya, CPU memeriksa interupsi tersebut, kalau valid maka CPU mengirim sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya karena udah diterima tadi kan sama si CPU. Terus CPU mempersiapkan pengontrolan transfer rutin ke interupsi. Transfer ke rutin interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum ada interupsi. Informasi yang diperlukan itu ada dua. Yang pertama status prosesor sama lokasi interupsi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian informasinya disimpan dalam stack pengontrol sistem. Lalu CPU ini nyimpan program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama informasi PSW. Teknik yang paling sederhana adalah menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak antara CPU dan modul I/O. Namun tidak praktis untuk menggunakan sejumlah jaluran bus atau pin CPU ke seluruh interupsi modul I/O. Jadi dia kurang efektif ya. Selanjutnya itu ada pengontrol interrupt Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Berikut mode-mode interupsi yang mungkin terjadi. Pertama ada fully nested, permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0 hingga 7. Rotating, bila sebuah modul telah dilayani interupsinya maka akan menempati prioritas terendah. Special mask, prioritas diprogram untuk modul I/O tertentu secara spesial. Jadi prioritas itu dimulai dari 0 hingga 7, semakin tinggi berarti semakin diprioritaskan. Programmable Peripheral Interface. Contoh modul I/O yang menggunakan input program interrupt driver I/O adalah bagian kanan ini saluran antarmuka terdiri 8 bit port A, 8 bit port B, bit port GA, dan 4 bit port GB. Pengaturan mode operasi pada register kontrol dilakukan oleh mikroprosesor. Lanjut aja, Direct Memory Access atau DMA. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu tadi ada I/O terprogram sama interrupt driver I/O. Keduanya ini punya kelemahan yaitu prosesnya melibatkan CPU secara langsung, yang membuat kecepatan CPU-nya jadi nggak efisien gitu. Kalau di DMA ini dia ngelakuin transfer secara mandiri dan hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian CPU dapat menjalankan proses lainnya dan tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Jadi CPU pas ngerjain tugas yang lainnya itu nggak akan banyak diinterupsi oleh modul input output karena DMA ini dia tipenya yang dikasih perintah di awal sama di akhir aja. Habis itu dia ngerjain sendiri semua perintahnya tanpa butuh CPU turun tangan. Jadi ini lebih efisien dibandingkan dua yang sebelumnya, karena yang dua sebelumnya ini membutuhkan CPU untuk ngelakuin segala sesuatunya. Terus ada perangkat eksternal. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam CPU melalui perangkat pengendalinya, yaitu modul input output seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perangkat eksternal dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama human readable, yang berhubungan dengan manusia kayak monitor, keyboard,
mouse, printer, joystick, disk drive. Jadi dia yang kelihatan mata dan bisa dipegang ya. Kalau machine readable yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Terakhir ada communication yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, yaitu NIC atau modem. Klasifikasi juga itu bisa berdasarkan arah datanya, yaitu perangkat output, perangkat input, dan kombinasi output input. Contoh perangkat output itu kayak monitor, proyektor, printer. Dia kan mengeluarkan dari eksekusi yang udah berjalan dalam komputer dikeluarin dalam monitor, atau proyektor dia dari dalam komputer dia dikeluarin dalam bentuk gambar. Terus printer juga dia mengeluarkan dalam bentuk fisik, yaitu berupa kertas. Kalau input itu biasanya keyboard, karena dia masukin data dari keyboard ke dalam monitor buat nulis instruksi. Terus ada mouse, joystick, scanner, mark reader, dan lain-lain. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.